Derby Manchester edisi September 2025, MU lagi-lagi nunjukin konsistensinya dalam inkonsistensi. Kata Manchester City, MU sukses bikin Manchester City menang tuh 3-0. Erling Haaland langsung bikin brace alias 2 gol. Setelah sebelumnya di FIFA Matchday di babak kualifikasi Piala Dunia, Haaland sempat ngeborong 5 gol tuh dalam satu pertandingan ketika membela negaranya Norwegia lawan MU. Borong 2 gol lagi. Emang Haaland lagi sibuk-sibuknya nih ngebobol gawang lawan timnya. Ya kalau kita lihat ya di pertandingan tadi, ini MU sebenarnya nggak bermain buruk ya, cuma jelek aja mainnya ya kan. Lihat aja tuh rata-rata rankingnya kalau kita lihat di Google ya kan. Ini rata-rata kebanyakan ya pemainnya dapat ranking 6 ya. Ya siapa tuh ya? Banyak nilainya 6-nya tuh nilainya. Ya kalau kita lihat lagi ya secara keseluruhan ini emang ya kalau bilang MU kualitas mainnya kalah sama City enggak juga ya, sebenarnya berimbang. City pun banyak kehilangan beberapa pemainnya tuh karena cedera, ada yang pindah kayak Ederson, kipernya pun baru, Donnarumma ya kan. Tapi nggak ada alasan sebenarnya, emang MU apa yang bikin MU ruwet ya? Ya karena dalam internal sendiri aja menurut gue ya. Dibilang Onana biang keroknya, tapi Onana pindah ke klub barunya Trabzonspor. Nah, susah nama klubnya itu Liga Turki, Fenerbahce. Ini Onana bikin 8 save krusial ya loh. Dari puluhan shoot, 9 yang on target ke gawang Onana, 8 yang berhasil di-save sama Onana. Iya, 1 jadi gol sih. Tapi ya menurut gue itu udah suatu hal pencapaian sangat luar biasa loh. Sekelas Onana yang di MU di hampir tiap pekan ketika dia tampil dapat bulian, bisa bilang dapat ceng-cengan ya kan. Tapi ketika pindah klub dari MU bisa tuh tampil memukau. Contoh lagi Højlund di MU tumpul ya kan, tapi pindah ke Napoli baru pekan perdana tampil bersama Napoli. Ini Højlund langsung bikin gol. Bayangin loh, Højlund yang di MU flip. Bisa bilang di MU ini dia stuck lah ya, performanya nggak ada peningkatan, tapi pindah ke Napoli langsung bikin 1 gol. Sementara Šeško yang di klubnya bisa bilang tampil tajam di klub sebelumnya, gabung ke MU sampai gini hari ini masih sulit tuh bikin gol. What's wrong with Manchester United? What about you? Duhai fans Manchester United, apa yang salah, pemainnya kah? Ya kan? Atau emang dalam tubuh MU sendiri? Ya, kalau kita lihat lagi dulu pas CR7 pindah, CR7 nih masalahnya nih kan, kata siapa, Ten Hag kalau nggak salah ya, walaupun secara nggak langsung nih. Tapi ketika CR7 pindah, gitu-gitu juga tuh MU. Justru di Al-Nassr CR7 masih terus produktif tuh sampai sampai hari ini kan. Siapa lagi yang mau disalahin? Pemain MU tuh, tapi pindah ke klub lain. Nah, McTominay di MU tuh nggak oke-oke banget, tapi pindah ke Napoli tampil oke, menjadi pemain terbaik Serie A kalau selalu musim kemarin tuh, dan nganterin Napoli jadi juara Serie A loh. Bayangin, McTominay yang di MU nggak ada apa-apanya, tapi pindah ke Napoli jadi pemain yang sangat-sangat berharga dan bernilai dan berkontribusi positif bagi klubnya. Man City kemarin dia juga begitu, kelihatan banget main MU. Aduh gimana ya, MU ini menurut gue sih bukan beli pemain harusnya ya, beli beli pemilik klub baru kayaknya tuh ya kan. Kalau bisa dibeli tuh pemilik klubnya tuh, saham klubnya udah ganti pemilik klub aja udah, menurut gue ya kan. Emang udah harus ganti pemilik klubnya MU nih, karena udah entah berapa pelatih udah ganti sejak Sir Alex Ferguson, MU nggak ada perubahan yang signifikan menurut gua. Buat jadi juara Liga Inggris pun nggak pernah sekalipun. Paling pernah juara Liga Eropa doang paling kan. Di UCL pun ya sulit. Di FA ya juara, Carabao Cup ya juara, tapi di Liga Inggris dari 2013 kalau nggak salah, terus kan udah masuk tahun ke-12, kayaknya masih sulit tuh bagi MU untuk jadi juara Liga Inggris. Terakhir di pertandingan Manchester City ya boro-boro ngebobol gawang City untuk tembus pertahanan City aja, yang bisa bilang lagi labil juga penampilan City di awal musim Liga Inggris saat ini nih ya. Pekan keempat City masih sebelum lawan MU ya, City tuh statistiknya menang sekali, kalah 2 kali. Tapi lawan MU yang sama lagi kurang oke performanya ya, City malah bisa menang tuh 3-0. Ini artinya apa ya? Artinya emang sebuah tim itu ya, kalau emang dari pemilik klubnya udah oke, manajemennya, suasananya, internalnya pun adem-adem aja, dan pelatihnya masih
apa ya, nggak ngoyo lah ibaratnya ya kan. Bisa adaptif sama klub yang dilatihnya, bisa tuh, bisa. City pun sama Guardiola ya kan, Guardiola pun adaptif ketika melatih City ya kan, nggak plek-ketiplek filosofi dia dibawa secara 100% nih dari klub sebelumnya Bayern Munchen ke Manchester City, enggak tuh, dia tetap ada adaptasi di beberapa titik tuh kan, dan terbukti City berkali-kali jadi juara Liga Inggris dan menjadi juara UCL. Dan ini harusnya Amorim kayak gitu, harus adaptif Amorim, jangan saklek lu sama filosofi permainan lu ya kan. Jangan, kasihan fans MU. Fans MU udah kangen angkat trofi Liga Inggris. Tapi kalau Amorim tetap batu, tetap kokoh kayak kata orang Jerman, keras kepala untuk tetap bergeming dengan filosofi permainannya, ya susah. Musim ini pun MU udah keluar kocek banyak nih, beli pemain yang dia mauin. Tapi ya apa boleh buat ya kan. Beli kiper baru pun nyata kipernya begitu, bayiin dia ya kan. Ya gimana ya. Onanes itu jago di Inter, pindah ke MU jadi begitu. Sekarang bayiin dia jadi oke. Nyata ya begitu juga performanya ya. Kalau kayak gini caranya, MU bakal gitu-gitu juga ya kan. Casemiro pun yang berekspektasi pindah ke MU bisa mengangkat derajat, harkat, dan martabat MU di kancah Liga Inggris, apalagi di UCL. Ternyata ya Casemiro malah terbawa arus yang terjadi di internal Manchester United. Ya, Casemiro jadi main biasa aja pindah ke Manchester United, nggak kayak pas dia di Real Madrid jadi main yang sangat luar biasa. Ya, menurut kalian gimana nih? Fans MU ataupun penikmat sepak bola lainnya, kira-kira apa yang salah dari Manchester United ini? Tulis di kolom komentar. Thank you banget ya udah support channel YouTube gua. Dengan cara nonton, like, subscribe, komen, dan share. Thank you sekali lagi. Jangan bosan untuk support channel YouTube gua biar makin berkembang. Saya coba pamit. Salam olah bola.